Ya, halo. Balik lagi sama aku Sarah di podcast Wop You. Di sini aku ditemenin sama teman-teman aku yang sangat-sangat lucu dan menggemaskan. Ada Agnia Rizky, ada Lintang Regita. Di sini kita mau ngomongin soal hal yang happening banget nih ya. banget. Happening banget. Banget. Sampai harus bisik-bisik. Iya, harus bisik-bisik. Ngomongin soal kampanye politik 2024. Oh my God. Jarang-jarang kan nih anak-anak muda aware sama dunia politik. Bener banget. Gimana nih menurut kalian kampanye yang sekarang ini? Sekarang ini, oke. Mulai dari siapa nih? Kamu dulu dong. Oke, aku dulu. Sebelumnya aku sebagai pemilih baru yang pertama, yang kedua itu sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kelurahan, yaitu panitia pemungutan suara. Yang ini tuh menurutku sangat baru banget di mataku, ya di dunia politik, berkecimpung lah ya istilahnya, berkecimpung di dunia politik yang mungkin sekarang sangat berbeda dengan politik yang lalu-lalu, yang tahun-tahun lalu, di mana kita ini sekarang hidup di dunia yang bermedia sosial. Ya udah gitu aja sih, kayak kita di media sosial itu banyak sekali yang sangat kita serap, banyak sekali hoax, lebih banyak hoax deh kayaknya daripada informasi yang valid, informasi yang justru itu sangat penting buat kita, buat biar kita tuh lebih selektif dalam memilih-milih informasi tentang kampanye politik tersebut. Jadi menurutku kampanye yang sekarang itu berbeda banget sama yang lalu. Kalau sekarang itu para kandidat itu bisa langsung berhadapan dengan pemilih, langsung berhadapan dengan pemilih yang ibaratnya tuh luas banget, di seluruh Indonesia tuh bisa lihat gitu, nggak hanya buka pintu, Bu, jadi kita apa tuh namanya kalau dalam keluarga apa sih? Silaturahmi, bener banget. Kalau dulu kan silaturahmi lah ya, kayak di sini kita mau bersilaturahmi ya kan? Ada salam tempel. Iya, salam tempel, kayak ada nih dalamnya apa nih gitu kan? Ada Kayak, apanya gitu loh. Iya kan, ada apanya. Jadi itu aja kalau menurutku beda banget sih. Bedanya karena sekarang, jadi menurut kamu tuh bedanya sekarang karena yang diburu tuh anak-anak muda, jadi masuknya ke media sosial ya. Bener banget. Kalau menurut Lintang nih sebagai anak yang medsos banget, di mana-mana live, udah kayak influencer loh ini. Gimana nih menurutmu? Kalau menurut saya, kampanye politik itu lebih banyak dan juga lebih dominan di TikTok sih. Dan itu tidak melulu tentang kebenarannya politik. Lebih banyak menuju ke hoaxnya. Malahan ya, sangat serem ya sebenarnya. Kalau Dilihat lurus ternyata belok. Bener banget. Kan kalau orang nggak selektif ya ikut aja. Nah ini kamu kan sebagai penyelenggara pemilu, gimana nih caranya biar kan banyak juga ya, kamu pasti udah punya nama, udah pasti kan orang yang menikmati sosial media tuh nggak cuman anak muda, nggak cuman orang yang bisa memfilter apa yang dia terima, ada juga orang yang iya Ki, ternyata begini, iya itu gimana Bu sebagai ibu PPS loh ya? Berarti menanggulangi hoax. Oke, yang pertama ya sebenarnya ibaratnya bukan apa-apa ya. Cuman menurutku sebagai anak muda, pemilih baru loh ini juga kan. Pemilih baru, newbie. Jadi kalau misalkan ada salah-salahnya ya kita newbie. Jadi ini cuman menurut pribadi sebagai penyelenggara dan juga pemilih baru, mungkin menanggulangi itu yang paling utama itu kita kalau ingin tahu sesuatu informasi itu, kita medianya itu yang jelas. Medianya itu jelas nggak sih, ini tuh media dari mana? Kita tuh mendapatkan informasi itu dari media dan informasi, istilahnya apa ya, channel
channel yang bener-bener em, akurat gitu, bukan yang ini tuh channelnya namanya udah fake misalkan Ekor cumi-cumi. ekor cumi-cumi Itu ada juga. bubble gum atau apapun lah ya. Ternyata ada juga loh Bener banget. channel yang namanya ekor cumi-cumi, ekor gurame. Iya benar. Jadi yang pertama itu kita mengambil informasi dari sumber yang terpercaya. Sumber yang terpercaya itu ya bisa dari KPU atau badan pemerintahan yang itu sudah dilihat pasti benernya gitu. Jadi fakta dalamnya tuh sudah pasti informasi yang jelas dan akurat. Jadi nggak asal yang comot-comot dari TikTok atau Instagram, sebenarnya boleh. Dan kita juga eh, bukan kita ya, aku mikirnya nggak semuanya tuh salah sebenarnya, nggak semuanya yang ada di media sosial tuh salah atau benar, tapi bagaimana kita memfilter itu dan memberikan asupan kepada pikiran kita ya kalau informasi itu didapatkan sesuai apa enggak gitu aja sih dari aku. Karena ya gimana ya, bingung juga sebenarnya kita sebagai anak muda ya, bingung. Aku pun juga bingung sih karena kan ini tuh tahun pertama, bener-bener pertama kali aku baru milih loh. Terus tiba-tiba suruh milih presiden, 3 lagi calonnya. Bener. Aku sendiri pun lihat sosial media TikTok nih ya yang lebih sering kita buka, itu tuh bener-bener informasinya tuh ini abis kita scroll yang pertama tuh kayaknya wah, kita ke calon yang pertama tuh kayak wah bagus banget nih bla bla. Abis itu tuh di bawahnya kok gini sih, abis itu tuh gitu terus bu. Oh, Bu, iya. tuh kan Bu, tuh panggilnya Bu. bu, gimana nih? Jadinya kita jadi bingung mau milih siapa, karena memang informasi yang disajikan itu benar-benar mencampur aduk perasaan kita. Belum ada informasi kampanye politik di sosial media itu yang benar-benar berhasil menggait hatiku sebagai anak muda, calon pemilih tentunya. Kalau kamu udah nemu belum sih konten yang Iya. benar-benar mengetuk hatimu untuk wow gitu loh. Aku mau Ini pilih nih ini nih, yang gitu. gua cari. Iya. Ada nggak sih? Ini sejauh ini belum nemu sih, karena memang selalu ada plus minusnya. Apa tuh plus minusnya? Banyak plusnya atau banyak Iya. minusnya nih? Boleh dong di spill. Iya, di spill ya. Kebanyakan sih banyak minusnya ya. Waduh, Apa nih? boleh nggak? Apa ya contohnya? Apa kira-kira minus yang kamu lihat di media sosial gitu tentang politik? Mungkin yang gemoy-gemoy itu tuh menurutmu tuh minus Iya. apa plus? Iya. Itu tuh lebih ke plus. Kenapa kok jadi bisik-bisik ini ya? Takut ninu-ninu? Hah? Aku dicilap. Menurut kamu itu plus? Dari segi apanya? Dari segi mungkin dari segi beliau merakyatnya, dari segi visi misinya ataupun Begitu. Kalau aku sih lihat yang gemoy-gemoy itu seru karena lucu, lebih bisa attract anak muda. Kayak kita jadi kayak wah, nggak sepaneng gitu loh, nggak buat mumet. Lucu soalnya gambarnya tak. Kalau kamu kan pasti liatnya yang kayak yang itu nggak sih, yang perlu yang kritis-kritis gitu. Kalau dipikir-pikir anak muda sekarang juga nggak mau lihat sesuatu hal yang terlalu berat dan buat mumet. Benar-benar. Kalau kampanye politik buat anak muda, karena memang sebenarnya pemilih yang sekarang, pemilu ini itu pemilihnya kebanyakan anak muda. Jadi benar-benar mungkin ya ini sebagai kandidat itu tuh memang sengaja banyak yang mereka itu menjuruskan untuk ke anak muda. Jadi mungkin banyak cara, sebenarnya nggak cuman gemoy aja ya kan, banyak mungkin beberapa kandidat yang dia tuh emang menjuruskan untuk anak muda. Contohnya yang gemoy tadi atau yang lain lah ya yang kita tahu seperti Desak. Itu kan juga
menggait anak-anak muda yang kritis atau yang gimana pun gitu kan. Cuman ya sebisa mungkin kita tuh memilih sesuai dengan hati kita, hati nurani kita. Ya kita tahu gimana mencari informasi dengan benar, kita tahu gimana melihat visi misi dan orang itu gitu kan. Jadi kita bisa memilih nih dengan hati nurani kita. Walaupun informasi yang kita serap itu membingungkan, ya kan? Tentu itu Bingungin sangat-sangat buat banget. bingung. Iya. Tapi ada juga nggak sih kalian tuh notice nggak di sepanjang jalan setiap kali kita mau pergi nih, ternyata selain di sosial media banyak juga calon-calon legislatif dan juga partai politik tetap menggunakan mode kampanye pasang baliho segede Indonesia Raya. Pada akhirnya kan itu cuma ngotorin jalan nggak sih? Gimana? Kamu sebagai anak muda tuh bakalan ngeliat nggak itu baliho dan perintilannya di pinggir-pinggir jalan tuh? Even malah ada yang rusak, ada yang disobek, sobek di wajah itu apa nggak malah buat kotor, merusak pemandangan dan apa? Mungkin banyak yang lihat kalau politik tuh mungkin dari situ juga ya, dari situ banyak yang berasumsi bahwa politik itu kotor atau politik itu apa sih nih ngeribetin gitu kan, kayak gimana sih gitu kan. Iya. Banyak yang tahu kalau politik, banyak yang berasumsi lah ya, berasumsi politik kotor, kejam, gelap dan sebagainya. Gelap bukan gara-gara yang fotonya gelap gitu kan? Enggak, maksudnya mikirnya gitu kayak apa sih politik yang anti politik. Jadi ada beberapa orang yang memang dia tuh anti politik banget nih, kayak alergi sama politik. Padahal saya sendiri sebagai penyelenggara itu melihat bahwa politik itu sangat seru, jadi sangat seru dan sangat menantang gitu. Ketika sudah berkecimpung di dunia politik itu sebenarnya seru-seru aja, cuman emang kita tuh perlu hati-hati dalam bertindak. Jadi memang ada di satu titik dimana kita tuh harus tahu kalau oh ini kalau nanti seperti ini kita tuh salah, kalau kita ikut ini, kalau kita foto gini atau gimana lah ya, ibaratnya melakukan hal-hal yang harusnya itu biasa aja, tapi kalau sudah berkecimpung di dunia politik itu tuh segala gerak-gerik kita itu diperhatikan gitu. Jadi ya memang banyak plus minusnya sih, balik lagi ke plus minus tadi, banyak plusnya atau minusnya gitu sih. Dan kalau perlu aku. digarisbawahi juga, selain dia bilang seru, dia juga nangis juga ternyata. Ini semua orang juga harus tahu nggak sih? Karena seseru itu, jadi ada air mata yang berderai. Tapi nggak apa-apa. Itu bagian daripada perjuangan kita sebagai anak muda mempelajari gimana sih caranya kita untuk berbaur sama orang, menyikapi berbagai macam bentuk orang dan lain sebagainya. Dan saya pun sebagai anak muda biasa yang tidak berkecimpung di dunia politik dan tidak berkontribusi dalam pesta rakyat 2024 selain hanya memilih. Saya juga sangat beruntung punya teman kayak dia. Jadi tahu nih, oh ternyata kalau misalkan kita ikut dalam dunia politik dan lain sebagainya, ikut membantu suksesnya pemilu 2024, ternyata ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, seperti yang sudah disampaikan tadi. Kita nggak boleh nih foto yang begini, tapi kalau begini nggak tahu boleh apa nggak, soalnya kita semua jari ya, saya. Kalau misalkan dari Mbak Lintang sendiri nih, sebagai warga Indonesia yang baik, rencananya 2024 mau milih apa mau golput? Karena tadi katanya bingung mau dipilih siapa karena campaign politiknya tuh benar-benar yang membabi buta. Kalau saya rasa ya, kalau untuk memilih memang masih bingung karena begitu banyak pilihan. Nggak terlalu banyak, tapi cukup membingungkan.
Tapi kalau untuk golput, saya rasa itu bukan contoh yang baik buat dilakukan. Wih, contoh yang baik. Memang benar, Memang benar, memang memang benar. benar apa kata dia. Karena kan memang dia baru pertama memilih, dia sudah berani memberikan contoh bahwa golput bukan pilihan terbaik. Kalau misalkan dari saya sendiri ya, saya tuh tahu mau pilih siapa. So far saya udah tahu mau pilih siapa. Pastinya kita udah sama-sama tahu, cuman masih ada keraguan-raguan. Menurutku tuh memang ada beberapa model kampanye yang ditaruh di media sosial tuh yang sudah berhasil mengetuk Mengetuk pintu kecil di pintu dalam kecil hati. hati ini. Karena kan hati ada yang besar, ada yang kecil. Hati yang besar akan kalah dengan hati yang kecil, katanya begitu. Apa kebalik ya? Saya udah ada sih pilihan. Cuman kan kita juga masih ada beberapa bulan ke depan ya. 1 bulan loh. 1 bulan lagi kita menuju pesta demokrasi. Wow. Hari kasih suara. Hari kasih suara bukan hari kasih sayang lagi, say. 14 Februari Iya. 2024. Jadi mulai sekarang kita harus menentukan nih, sudah mulai menentukan dan menimbang-nimbang siapa yang mau kita pilih. Benar. Siapa yang kita pilih menjadi pemimpin bangsa kita selama 1 periode ke depan. Pastinya kita memilih bukan asal, wah, ki ganteng ki, bagus ki, wah, bagus tenan kok. Nggak, jangan gitu. Kita sebagai anak muda juga harus melihat visi misinya, Iya, benar. terus apa aja yang dijanjikan sama dia. Pastinya kan kita juga ya rada realistis ya. Pada akhirnya kan janji hanya kata-kata. Iya, benar. Tapi Karena kan belum- setidaknya kita bisa menimbang-nimbang. Iya, benar. Mana nih yang janjinya tuh masih realistis, yang bisa nih. Karena ada juga janji-janji yang kayak nanti kalau misalkan saya jadi presiden kita pindah ke Mars. Dan itu juga ya gimana ya. Gitu aja nggak sih Iya. dari kita hari ini. Makasih banget loh udah sudah mengikuti podcast kita hari ini yang tentunya pastinya semoga seru dan menyenangkan. Seapa adanya kita, setahu-tahunya kita aja. Kita buat obrolan ini sangat santai seperti Iya. berbicara dengan teman pada umumnya. Terima kasih sudah menyaksikan kita hari ini. Bye-bye. Jangan lupa